persidangan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 16 Maret 2021 diwarnai aksi walkout. Bukan itu saja, sidang ini juga diwarnai dialektika kegaduhan oleh tim kuasa hukumnya kepada majelis hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Syahputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum Potret Hukum Indonesia. Yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini terkait azas-azas KUHAP tentang keluhuran harkat dan martabat manusia. Secara lebih spesifik yaitu perihal hak terdakwa untuk dihadirkan dalam persidangan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana diketahui, persidangan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 16 Maret 2021 diwarnai aksi walkout. Bukan itu saja, sidang ini juga diwarnai dialektika kegaduhan oleh tim kuasa hukumnya kepada majelis hakim. Hal ini semestinya tidak perlu terjadi kalau semua pihak punya pandangan yang sama terhadap tujuan hukum acara pidana dan aturan persidangan di masa pandemi COVID-19. Tepatnya sesuai peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 4 tahun 2020. Rekan-rekan, perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh hukum acara nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka serta terdakwa adalah sebuah sejarah yang panjang. Perjuangan ini dimulai tahun 1960-an, yaitu pada Seminar Hukum Nasional tahun 1963 untuk mengganti HIR 1941 dengan Hukum Acara Pidana Nasional, termasuk didirikannya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional tahun 1961. Dan kita baru memberlakukan Hukum Acara Pidana Nasional atau KUHAP pada tahun 1981. Tujuan hukum acara pidana atau KUHAP ini bukan semata memuat ketentuan tata cara dari suatu proses pidana, namun KUHAP juga memuat hak dan kewajiban dari para pihak yang ada dalam satu proses pidana. Jika dilihat pasal 152 ayat 2 KUHAP, hakim memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa untuk datang di sidang pengadilan. Lantas hakim memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan yang dimengerti oleh terdakwa. Bisa dibaca dalam pasal 153 ayat 2 KUHAP. Bila tidak terpenuhi ketentuan ini, maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 4 KUHAP. Rekan-rekan, sidang pengadilan adalah tempat terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab di sanalah terdakwa dengan bebas dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pembelaannya, sehingga pemeriksaan dapat berimbang dan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, dan terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa harus diberikan bebas di semua tingkat pemeriksaan. Karena hak kehadiran terdakwa yang di muka pengadilan yang harus diartikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa dengan berpedoman pada proses hukum yang adil. Rekan-rekan sekalian, bagaimanapun kuatnya bukti-bukti yang dimiliki polisi atau penuntut umum, akan tetapi sudut pandang terdakwa patut pula didengarkan dan dipertimbangkan. Maka, suatu proses peradilan yang tetap dijalankan tanpa kehadiran terdakwa telah melanggar hak untuk membela diri dan azas praduga tidak bersalah seorang warga negara. Penegasan ini penting tentang kehadiran seorang terdakwa dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 5, pasal 154 ayat 4, pasal 155 ayat 1, dan pasal 203 ayat 2, termasuk pasal 205 ayat 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Iya, disinilah letak penting penerapan dan fungsi azas kehadiran terdakwa, bahwa kehadiran terdakwa menjadi suatu keharusan dalam persidangan yang tujuannya memberikan kesempatan pada terdakwa untuk memahami apa yang dituduhkan padanya dan mendengarkan segala keterangan kesaksian dalam persidangan.
Tujuan lainnya yaitu guna mengajukan pembelaan dengan diberlakukannya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Namun, jika dikaitkan dengan Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan pidana di pengadilan secara elektronik yang dalam konsiderannya pada huruf C, dalam perkara terkendala tertentu, pengadilan tetap harus menghormati hak asasi manusia. Rekan-rekan, dalam suatu persidangan harus dipastikan terdakwa dapat melakukan pembelaan secara optimal, sehingga tidak ada hal-hal yang terabaikan ataupun kendala teknis online yang mencederai hak terdakwa dan perjuangan maupun perlindungan terhadap kepentingan hukum seorang terdakwa. Maka, membaca dan memperhatikan pasal 2 Perma ini diatur bahwa selain hakim atau jaksa, penasihat hukum juga dapat mengajukan permintaan agar sidang dihadiri terdakwa dan penasihat hukum di ruang sidang pengadilan. Inilah yang menjadi dasar bagi pengacara Habib Rizik untuk meminta agar terdakwa dihadirkan dalam sidang. Pasal 2 Perma ini memberikan ruang keseimbangan dan semestinya perlu kesepahaman bersama terlebih dahulu dari para pihak, baik hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum untuk menentukan apakah persidangan dilaksanakan di ruang sidang pengadilan atau persidangan secara elektronik. Rekan-rekan, norma atau klausula ini yang belum selesai dipahami, yang membuat adanya perbedaan pandangan dan sikap antara pengacara, hakim, atas sidang Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa hari lalu. Terlebih lagi, dalam praktek persidangan di era pandemi COVID-19 ini, ada juga terdakwa yang diperiksa dengan kehadiran secara langsung di persidangan. Ini merupakan standar ganda dari para aparat penegak hukum dalam sebuah persidangan, dan tentu ini mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Justru bila begini dalam prakteknya, Perma ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan karenanya menjadi penting untuk dilihat secara objektif bahwa sidang online tidaklah bersifat absolut. Hakim haruslah bijaksana untuk hal ini. Sebagai usul dan masukan pada majelis hakim yang mulia terhadap kasus-kasus tertentu yang menarik perhatian masyarakat, semestinya terdakwa tetap dihadirkan di persidangan. Karena kedudukan terdakwa dalam persidangan sangatlah penting. Cukuplah saksi dan keterangan ahli yang diperiksa secara daring. Rekan-rekan sekalian, demikianlah pembahasan singkat perihal kajian saya terkait azas kehadiran terdakwa di persidangan. Semoga catatan kecil dan anotasi hukum ini ada manfaatnya dan dapat menjadi perhatian serius. Perlu diketahui, tahap adjudikasi atau sidang pengadilan adalah sebuah tahap yang dominan dalam proses pidana. Karenanya apabila pengadilan yang bergantung pada apa yang disampaikan oleh polisi dan jaksa akan memberikan ruang yang tidak seimbang bagi terdakwa dan penasihat hukum jika terdakwa tidak dihadirkan untuk mendapatkan hak pembelaannya. Karena sejatinya dalam peradilan yang adil tersebut terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seorang warga negara. Hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hilang atau terhapus. Karena di ruang persidanganlah letak pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka atau terdakwa untuk didengar secara seimbang, didampingi penasihat hukum, dan diberikan hak untuk mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum, dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Mari kita semua terus mengembangkan penghormatan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi di negara kita, serta berusaha sekuat tenaga mengurangi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dan tentunya mari kita semua dapat menyimak amanah alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita membangun peradilan dan penegakan hukum yang berkualitas, termasuk menghindari praktek penggunaan yang tidak benar dan terlalu jauh dari kewenangan perundang-undangan. Sudah saatnya kita mendorong perombakan praktek hukum acara pidana melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ayo kita semua berafirmasi positif, sinergis dalam berusaha untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Yang maknanya kita harus peduli dan punya kesadaran tinggi dengan keberlangsungan bangsa Indonesia. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Sahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.